Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua. Selamat datang di mata kuliah pengantar ekonomi makro. Senang sekali bisa memulai perjalanan pembelajaran kita hari ini. Ekonomi makro adalah salah satu topik paling menarik dan relevan untuk dipelajari, terutama karena dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah kalian siap untuk memulai? Yuk, kita bahas apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Pada pertemuan materi pertama ini, kita akan membahas tentang pengenalan ekonomi makro. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah, setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu. Pertama, memahami definisi dan ruang lingkup ekonomi makro. Kedua, menjelaskan perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Ketiga, mengetahui tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro. Sebelum masuk ke dalam topik, mari kita pahami dulu apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian suatu negara bekerja secara keseluruhan. Fokus utama ekonomi makro adalah inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, kesempatan kerja, keseimbangan neraca pembayaran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan internasional, distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi. Jadi, kalau kalian pernah mendengar berita tentang kenaikan harga atau tingkat pengangguran, itu semua bagian dari ekonomi makro. Mengapa ekonomi makro penting? Coba bayangkan, bagaimana jika suatu negara tidak memiliki kebijakan ekonomi yang jelas? Tentunya akan terjadi kekacauan, seperti inflasi yang tak terkendali, pengangguran yang tinggi, dan ekonomi yang stagnan. Ekonomi makro menjadi penting karena memberikan panduan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, bagaimana cara menurunkan inflasi, atau bagaimana menciptakan lebih banyak lapangan kerja, semua itu dibahas dalam ekonomi makro. Definisi ekonomi makro. Mari kita lihat lebih rinci. Ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara agregat. Ini meliputi semua aktivitas ekonomi dalam skala besar, seperti total produksi barang dan jasa di suatu negara, pendapatan nasional, hingga perdagangan internasional. Contohnya adalah bagaimana sebuah negara menghasilkan dan mengelola PDB atau produk domestik bruto. PDB ini adalah indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara. Ruang lingkup ekonomi makro. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama adalah pendapatan nasional. Ini adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional memberi gambaran seberapa produktif ekonomi negara tersebut. Sebagai contoh, jika PDB Indonesia naik, berarti perekonomian sedang tumbuh. Tapi jika turun, itu bisa menjadi sinyal adanya masalah ekonomi. Kedua, pengangguran. Kalian pasti sudah tahu bahwa pengangguran adalah salah satu masalah utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam ekonomi makro, kita mempelajari mengapa pengangguran terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Ada banyak jenis pengangguran, seperti pengangguran struktural dan pengangguran friksional. Nah, kita akan mendalami ini lebih lanjut nanti. Ketiga, inflasi. Siapa yang pernah merasa harga barang terus naik? Itu disebut inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Dalam ekonomi makro, kita membahas apa yang menyebabkan inflasi, bagaimana mengukurnya, dan yang paling penting, bagaimana menanganinya. Misalnya, apakah inflasi itu selalu buruk? Ternyata tidak loh. Ada yang disebut inflasi sehat, yang menunjukkan ekonomi yang berkembang. Keempat, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kapasitas suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa. Contohnya, jika suatu negara membangun lebih banyak infrastruktur dan meningkatkan produksi, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Ini adalah indikator penting untuk mengetahui seberapa maju suatu negara. Kelima, kebijakan ekonomi. Lalu, bagaimana pemerintah mengelola perekonomian? Di sini kita masuk ke kebijakan ekonomi. Ada dua jenis utama. Pertama, kebijakan fiskal, mengelola anggaran negara seperti pajak dan belanja pemerintah. Kedua, kebijakan moneter, mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Keduanya bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Misalnya, jika terjadi resesi, pemerintah bisa meningkatkan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Keenam, perdagangan internasional. Selain itu, kita juga membahas perdagangan internasional. Mengapa ekspor dan impor penting? Bagaimana nilai tukar mata uang memengaruhi perdagangan? Misalnya, jika nilai rupiah melemah, apa dampaknya pada harga barang impor? Semua ini adalah bagian dari ekonomi makro yang sangat menarik untuk didalami. Baik, selanjutnya akan kita lihat apa perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro berdasarkan tabel berikut ini. Berikut adalah penjelasan perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dari sisi definisi, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Fokusnya adalah pada aspek-aspek kecil dari perekonomian, seperti bagaimana konsumen memilih barang dan jasa, atau bagaimana perusahaan menentukan harga dan produksi. Sebaliknya, ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, mencakup isu-isu besar seperti inflasi, tingkat pengangguran, produk domestik bruto, PDB, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari segi ruang lingkup, ekonomi mikro berfokus pada hal-hal seperti penawaran dan permintaan di pasar tertentu, penentuan harga barang, serta interaksi antara produsen dan konsumen. Ekonomi makro, di sisi lain, mencakup topik yang lebih luas seperti inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Dari sudut unit analisis ekonomi mikro meliputi individu, konsumen, produsen, serta pasar tertentu. Ekonomi makro, berbeda dengan itu, menggunakan agregat ekonomi sebagai unit analisis, seperti pendapatan nasional, investasi, dan perdagangan antar negara. Dari sisi tujuan utama ekonomi mikro adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam skala kecil, seperti perusahaan atau rumah tangga, untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Sementara itu, tujuan ekonomi makro adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta stabilitas ekonomi dalam skala nasional atau global. Dari segi kebijakan terkait, dalam ekonomi mikro, kebijakan yang relevan meliputi subsidi untuk produsen atau konsumen, pajak individu, serta regulasi harga barang tertentu. Di sisi lain, ekonomi makro lebih terkait dengan kebijakan fiskal, seperti pengelolaan anggaran negara, kebijakan moneter yang mengatur suku bunga dan suplai uang, serta kebijakan perdagangan internasional untuk mendorong ekspor dan impor yang seimbang. Tujuan ekonomi makro. Apa sebenarnya tujuan ekonomi makro? Ada 4 tujuan utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, stabilitas harga. Ketiga, kesempatan kerja penuh. Dan keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Kita akan membahas secara singkat keempat tujuan ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi penting karena mencerminkan peningkatan kapasitas suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan memberikan sumber daya bagi pemerintah untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga mendukung stabilitas sosial dan daya saing suatu negara di kancah global. Kedua, stabilitas harga. Stabilitas harga adalah salah satu tujuan utama ekonomi makro. Mengapa? Karena jika harga terlalu sering naik atau turun, itu bisa menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Contohnya, inflasi yang terlalu tinggi bisa mengurangi daya beli masyarakat, sementara deflasi bisa memperlambat perekonomian. Ketiga, kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh berarti hampir semua orang yang ingin bekerja dapat menemukan pekerjaan. Ini adalah kondisi ideal yang diupayakan pemerintah. Mengapa penting? Karena tingkat pengangguran yang tinggi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain. Jika ekspor lebih besar dari impor, itu disebut surplus. Sebaliknya, jika impor lebih besar, itu defisit. Pemerintah harus menjaga keseimbangan ini agar ekonomi tetap stabil. Baik,
Selanjutnya akan kita lihat apa hubungan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro sebenarnya seperti dua sisi dari koin yang sama. Keduanya saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Misalnya, keputusan sederhana seseorang untuk berbelanja, seperti membeli kebutuhan bulanan atau barang elektronik, akan memengaruhi tingkat permintaan di pasar. Nah, jika permintaan ini meningkat, para produsen akan menambah produksi, yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, seperti kenaikan PDB. Di sisi lain, hal-hal besar dari ekonomi makro, seperti inflasi atau suku bunga, juga memengaruhi keputusan-keputusan kecil di tingkat mikro. Contohnya, kalau inflasi tinggi, harga barang naik, dan kita jadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Begitu juga dengan suku bunga, yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk berinvestasi atau konsumen yang ingin mengambil kredit. Jadi, dengan memahami hubungan ini, kita bisa melihat gambaran ekonomi secara lebih menyeluruh dan bagaimana keputusan kecil kita ternyata punya dampak besar. Kemudian, coba kita bahas, apa pentingnya mempelajari ekonomi makro? Mempelajari ekonomi makro itu sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana perekonomian suatu negara dan dunia bekerja secara keseluruhan. Dengan pengetahuan ini, kita dapat menganalisis isu-isu besar seperti krisis keuangan, inflasi, pengangguran, dan dampak kebijakan moneter atau fiskal terhadap kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika bank sentral menaikkan suku bunga, kita bisa memahami bagaimana hal ini memengaruhi pinjaman, tabungan, hingga harga barang di pasar. Selain itu, ekonomi makro juga memberikan wawasan tentang perdagangan internasional, seperti bagaimana ekspor dan impor memengaruhi daya saing suatu negara, atau bagaimana kurs mata uang memengaruhi harga barang yang kita beli. Pengetahuan ini sangat bermanfaat, baik untuk mengambil keputusan pribadi, seperti investasi atau pengelolaan keuangan, maupun untuk karier di masa depan, terutama di bidang ekonomi, keuangan, kebijakan publik, atau bisnis internasional. Jadi mempelajari ekonomi makro bukan hanya untuk sekadar tahu, tetapi juga membuka peluang untuk lebih siap menghadapi tantangan global. Untuk lebih memahami isi materi yang telah disampaikan, berikut beberapa soal evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi makro dan sebutkan 3 topik utama yang menjadi fokus analisisnya. 2. Apa yang dimaksud dengan PDB? Jelaskan perbedaan antara PDB nominal dan PDB real, serta mengapa penting untuk membedakan keduanya. 3. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Dan bagaimana inflasi diukur? Dan sebutkan 2 dampak inflasi terhadap perekonomian suatu negara. 4. Jelaskan hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi menurut hukum Okun. Bagaimana kebijakan pemerintah dapat mengurangi tingkat pengangguran? 5. Jelaskan perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Berikan masing-masing satu contoh kebijakan dan dampaknya terhadap perekonomian. Kita telah memahami bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja, dari konsep dasar seperti PDB, inflasi, dan pengangguran, hingga pentingnya kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ilmu ekonomi makro memberikan kita wawasan untuk melihat gambaran besar, memahami dinamika yang memengaruhi kehidupan kita, dan merencanakan langkah strategis di masa depan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membantu kalian melihat betapa pentingnya peran ekonomi makro dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.